mesti tes dulu untuk tahu. gitu ya. Jadi kita tes dulu ya. Oke guys. Oh my god. Apa yang terjadi? Oke, Pero. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Hai semuanya. Apa kita kabar? Apa kabar? Iya. Ntar deh Bunda. Apa? Kita belum menentukan nih kita manggilnya apa. Nggak gitu. tahu. Kamu emang maunya apa? Apa sih yang gaul tapi yang nggak kelihatan milenial gitu loh. Nggak kelihatan bapak-bapak, ibu-ibu. Umpamanya kan kalau orang-orang kan biasanya, hai sahabat muda, sudah. bersama kami Indra dan Mona. Oke, radio zaman dulu tahu. Oh, iya. Buat bapak-bapak yang di sana. Apa dong sayang? Enaknya apa? Yang nanti dipikirin lagi. Ya deh. Aku belum siapa kepikiran. tahu ada usulan kali ya, ada betul. usulan ya. Kan biasanya kalian tuh mau dipanggil apa sih? Kita pasrah deh. Pasrah. Ya. Biasanya kan smart people gitu kan ada kayak gitu iya, kan. benar. Terus ayah bunda, tapi terlalu gimana gitu iya. ya. Karena yang nonton kita tuh kebanyakan anak-anak milenial. Ngapain juga nonton kita ya? Oh iya benar-benar. Hai, kembali lagi di Mitch. Nah, apa aja lah. Mona Indra Chit Chat. Iya. Di sini kita episode kali ini kita seperti kita janjiin kemarin ya. Apa tuh? Episode sebelumnya. Kita mau ngobrolin mengenai cinta. Cinta mulu, kemarin juga cinta ya. Kamu janjiin apa? Enggak, kemarin kita pacaran kan. Pacaran ya kan. Terus? Nah, sekarang ini kita lebih ngobrolin mengenai pernikahan. kenapa kita menikah. Oh gitu. Lebih muda. Kenapa menikah muda? Ya. Aku yang muda, kamu mah gak muda waktu itu nikahnya. Aku waktu itu kan nikahnya umur 20. Indra waktu itu 28. Kalau Indra mah pas-pas aja kayaknya usianya ya. Ya aku yang laki-laki enggak belum tentu. Temanku banyak yang 30 baru married. Pas lah usianya kamu. Kalau aku kan waktu itu umur 20 dan itu lagi hits-hitsnya lagi. Lagi banyak yang naksir. Udah 5 tahun mana ada yang naksir kamu? Ada banyak, cuma gitu diam-diam aja nggak berani sama kamu. Cuma kan kalau aku sih memutuskan untuk menikah tuh karena udah 5 tahun pacaran. Terus waktu itu jangan gitu dong. Kenapa? Biar kelihatan lebih dramatis. Itu aku pengen tanya sama kamu ya sayang. Kenapa sih kamu seberani itu memutuskan untuk menikah muda di usia 20 tahun? Aku sih orangnya yakinan ya. Pokoknya aku tuh orangnya memang cepat mengambil keputusan, tapi bukan berdasarkan pertimbangan yang kurang matang juga enggak. Jadi sampai detik ini tuh kalau misalnya ada beberapa pilihan aku pasti cepet banget milihnya. Jadi ya aku orangnya memang kan gak gaul. Kasian banget. Senang sekolah, senang bekerja gitu. Jadi dari dulu tuh senang sekolah. Terus abis itu sambil sekolah juga waktu itu kerja kan. Jadi setelah kelar sekolah ya lanjut kerja dan senang-senang aja dengan aktivitas yang lumayan serius gitu. Terus waktu itu kan pacaran juga kita kan 5 tahun, pacarannya juga cukup serius lah ya, nggak yang putus nyambung atau mampir dulu ke siapa terus balik lagi, tuh bukan yang kayak gitu. Karena pasangan kamu pasti luar biasa. Oke. Jadi waktu kita 5 tahun pacaran kan juga nggak yang banyak berantemnya, terus nggak banyak konflik lah ya, walaupun ya perbedaannya pasti ada lah ya, berantem kecil pasti ada, cuma nggak ada yang membuat aku tuh nggak pengen ngelanjutin tuh, nggak pernah gitu. Jadi ya 5 tahun pacaran terus mau nungguin berapa tahun lagi, berantem jadi udah nggak pernah gitu ya. Jadi menurut aku begitu aku menginjak kepala 2 ya, terus mau nungguin apa gitu, kayaknya hubungannya juga udah oke-oke aja. Dan yang perlu diketahui adalah sebenarnya walaupun dia usianya masih muda, umur 20 tahun, sebenarnya umur 19 itu dia sudah ngajakin gua menikah. Kenapa sih gitu? Apa seyakin itukah bahwa laki-laki yang di samping kamu menemani selama 5 tahun itu cukup buat kamu bisa membuat kamu bahagia ke depannya gitu? Keputusan ingin menikah sih cuma karena supaya bisa jalan-jalan keluar kota berdua, nggak didampingin orang tua aja. Secetek gitu banget sih kamu sayang. Iya, aku kan anak rumahan, terus orang tua aku gastrik. Keluar malam juga dimarahin. Jadi ya aku pikir dengan menikah pasti akan lebih bebas aja. Cuma untung itu doang.
Tapi aku kan mengambil keputusan juga kalau misalnya nih waktu itu pacarannya sama yang cuma beda setahun gitu kan, nggak mungkin mengambil keputusan mentang-mentang supaya bebas terus nikah juga enggak. Karena kamunya juga udah matang, udah dewasa, terus Nggak lebih tua ya. Dewasa lah lebih tepatnya. lebih dewasa. Tua pasti, dewasa itu pilihan saya. Iya, tapi kamu dewasa sih. Kamu Oke. dewasa. Tolong didengarnya, ditulis di sini dewasa. Cuma waktu itu ya, waktu kita nikah, kita berdua nih kan emang nggak punya duit ya. Jadi Iya, kita tuh kayak nggak buka internet. Nggak sama sekali. Terus ya kan nggak sama sekali. nggak Tapi sama belakangan sekali. setelah mengenal internet, aku sempet browsing namaku sendiri. Terus keluarlah chattingan orang-orang yang ngomongin kenapa Mbak, kita menikah. Kok bisa sih menikah masih umur 20 gitu kan lagi Ini hit-hitnya sebabnya apa gitu. ya gitu. Karena kan aku kan waktu itu kan emang lagi hits-hitsnya. Sinetron juga ada yang lagi hits banget. Terus lagi ya pokoknya gitu deh, the next big thing gitu kalau misalnya di cover-cover majalah cie. Terus apa namanya nih, orang siapa sih lakinya gitu kan, semua orang bertanya-tanya. Pasti orang kaya nih. Iya. Terus orangnya ganteng banget ya kan. Terus Justru apa itu lagi ya? masalahnya kalau kata orang-orang, kok nggak ganteng-ganteng banget gitu. Oh, betul. Itu kata orang-orang. Iya kan? Tapi kata kamu Jadi, aku nggak mau dengerin kata-kata orang, tapi kata aku aku pengen ganteng tahu. banget, Oh Yang. my God. Kata Itu aku, aja udah cukup cuma buat kata aku sih. orang waktu itu nggak ganteng-ganteng banget. Nggak kayak, gitu. emang Ini kenapa bukan ya? kayak- Pasti kaya banget. Apa dia siapa sih pengusaha gitu? Tapi kebetulan waktu kita menikah, kamu emang pengusaha. Ya, masih awal-awal membuka usaha sebenarnya. Usaha biar dapat Usaha, duit iya, sebenarnya. usaha ya. buat biaya kawinan yang pasti. Gitu. Jadi memang waktu aku masih pacaran selama 5 tahun itu memang negara lagi fluktuatif. Oh iya, bener. Kan waktu itu tahun 98, ya pokoknya 97 Krismon. sampai tahun 2000 itu benar-benar survive banget lah. Betul. Waktu itu Indra soalnya waktu kita masih pacaran sempat Main izin sama Oh, aku iya. bahwa nih kayaknya aku kalau beberapa bulan ke depan gak dapat kerjaan juga, karena kan dia kan ngekos, mesti bayar Nganggur. kos-kosan, mesti bayar biaya hidupnya, karena kan dia sendiri di Jakarta kan. Dulu tuh mungkin beberapa yang nonton program ini nggak pernah tahu kalau aku itu dulu pemain sinetron, sayang. Gitu. Masa sih? Oh, Mungkin bisa jadi kan secara ya dulu Indra main sinetron. pernah main sinetron. Sebenarnya aku itu juga salah satu yang next big thing. Tapi karena Krismon jadi terhambat gitu. Jadi tahun 97 Oke. itu aku udah main beberapa sinetron, salah satunya yang cukup bam itu adalah di New Pondok Indah. Itu udah banyak tuh tawaran-tawaran. Wow. Nggak ada yang jadi produksi. Nggak diproduksi semua gitu, ada Karena- casting sana sini, udah ada yang ngontrak bahkan kan waktu itu. Oh, iya, Terus iya. ternyata Nggak karena jadi. Krismon ini nggak jadi kan. Nah masalahnya lagi bukan cuma kesuruhan. kita ada kontrak-kontrak ke depan terus nggak jadi gara-gara Krismon itu, produksi kita yang sebelumnya udah kita kerjain udah kelar juga nggak dibayar. Nggak dibayar. Nah itu dia tuh Itu yang juga- bikin itu terjadi merana sama waktu aku itu tuh. hidupnya ya. Kalau aku sih Benar, nggak benar. terlalu merana karena hidup sama orang tua. Iya. Nggak Nah, terlalu sedangkan aku kan ngerasain sih. anak rantau ya. Dia keluarganya dari Malang. Dari Malang tahun 95 aku datang merantau ke Jakarta gitu. Ya dengan biaya sinetron itulah hidupku itu dari situ, buat makan, buat bayar kos gitu kan, buat traktir kamu nonton, makan, itu kan banyak banget kebutuhannya. Nah, pada saat itu tahun 97 98 itu lagi Krismon, lagi benar-benar lagi kerusuhan dan dolar lagi naiknya cukup Luar luar biasa. biasa dan ada beberapa production yang tutup, ada beberapa main sinetron yang belum dibayar. Ya jadi dari situ mulai tuh tersesok banget deh. Jujur Kamu aja. sempet nggak pulang ke kos-kosan tuh ya gara-gara nggak bisa bayar, inget Iya. nggak? Terus numpang sana Numpang sini sana kan. sini. Sebutkan, Anda numpang di rumah siapa aja biar sekalian mungkin tanda terima kasih untuk Oh yang ya, pernah terima kasih ditumpangin. buat teman-teman saya yang pernah menumpang. Kirim-kirim salam gitu Kirim sekalian. salam dari saya, dari hati yang telah menampung saya beberapa bulan gitu. Salah satunya yang pernah aku tumpangin itu ada Nugi. Nah, Nugi Nugroho tahu kan, penyanyi itu. Itu pernah aku numpang di rumahnya, selain tidur, numpang makan juga. Tapi ya lumayan sih gitu. Ngirit beberapa bulan gitu. Aku sempat numpang di rumahnya dia gitu. Terus numpang ada temen namanya Irawan, dia kakak adik itu, Irawan sama Nanang. Itu sempat juga aku numpang di rumahnya dia untuk ya menyambung hidup lah gitu. Karena emang benar-benar pada saat itu aku nggak bisa membiayain hidupku sendiri aja, nggak bisa. Dan yang menolong hidupku selain Allah, wah,
ini udah religi banget. Itu adalah Mona tuh. Jadi Mona itu waktu itu kan masih sekolah ya, SMA. Jadi kalau aku nggak bisa kadang-kadang aku makan siang aja nggak punya uang gitu untuk beli makanan gitu. Mona itu suka bawain aku makanan bekal gitu ya, atau enggak ya Mona kadang-kadang uang bekal untuk diriku sendiri. Ya bekal buat dirinya sendiri, tapi uang sakunya dia, uang jajannya dia tuh 10.000 waktu itu dikasih aku untuk beli makanan, makan siang. Udah gitu dia beli makan siangnya nasi bungkus gitu, nasinya tuh yang banyak banget gitu nasi bungkusnya. Jadi kalau beli siang-siang itu dibagi 2, Indra makan buat makan siang sama buat makan malam ya kamu. Tapi kadang-kadang makan malamnya tetap gratisan. Kalau Mona pulang sekolah itu aku suka kadang-kadang jemput dia terus nganterin ke rumahnya. Nganterin pulang. Jadi numpang makan di rumah kadang-kadang. Numpang makannya di yang rumah. 10.000 lumayan lah ya buat jajan ya. Iya lumayan. 10.000 buat besoknya sarapan. Oh iya bisa sarapan. Buat besoknya sarapan. Ya. Luar biasa. Itulah pengorbanan pada saat negara ini sedang gonjang-ganjing krisis moneter. Itu lumayan lama tuh sampai akhirnya waktu itu aku dapat sinetron Lupus. Iya, iya. Jadi waktu tahun 97 sampai Lupus tuh baru 99 iya. Bras. Makanya 97. Jadi lama loh itu kamu hidup terseok-seok itu. Lumayan. 2 tahun kali ya? Lebih dong saya. Enggak dong, 97, kan 98, 2000. Setahun. 98 sampai 99 aja. Iya. Oh ya, setahun. Terus aku tahun 98 itu aku manajerin kamu ya. Aku ya akhirnya ya. Aku manajerin dia. Ya karena aku harus ketemu sama beberapa produser terus pelangal pelongo nggak ngerti gitu karena masih SMA kan. Jadi dulu belum ada manajemen, belum ada. Dulu artis manajemen gitu-gitu iya, tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ketemu produser kita maju sendiri. Iya. Nah itu kan aku ngomong sama produser, udah kamu segini aja ya. Oh iya pak gitu, bingung gitu, kayaknya ngomongnya juga udah mau nangis gitu. Akhirnya aku curhat sama Indra kan, gimana ya aku kayaknya diajuin berapa aja mau deh, habis bingung mau ngomong gimana. Akhirnya Indra deh yang maju sebagai yang lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Jadi waktu itu yang berkaitan dengan negosiasi aku coba maju dan akhirnya yang ngatur jadwalnya dia juga aku juga tuh ya sayangnya. Jadi aku coba ngelihat ada satu peluang bisnis sebenarnya. Apa itu? Itu manajemen. Artis manajemen. Ya dari situ Indra sempat jadi artis manajemen ya? Iya, aku akhirnya memutuskan untuk jadi manajemen kamu, jadi manajer kamu ya. Jadi manajer dari sinetron apa itu? Lupus, Pelangi di Matamu, terus waktu itu tuh sering Dewa lah. Cinta, macam-macam lah, banyak lah. Sinetron-sinetron yang Janji Hati lah. Banyak ada FTV, terus FTV, ada beberapa ini roadshow. Ada roadshow ya betul, banyak banget roadshow waktu itu. Ya betul, banyak deh. Aku lumayan sih sampai tahun 2003 ya aku manajerin kamu ya. Iya ya. Ya akhirnya tahun 2000. Iya betul. Nah Indra akhirnya waktu itu tahun 2000 ya tahun bikin usaha ya. Jadi tahun 2000 itu kenapa aku bikin usaha, karena memang aku udah punya limit gitu. Jadi aku survive dari tahun 96 di sinetron. 96 sampai 9 sampai tahun 2000. Kalau seandainya nggak ada masih tetap kayak gitu, nggak ada kemajuan, terus apalagi kena krismon, aku mau putar balik cari peluang bisnis lain. Karena aku sempat ngomong sama kamu kan waktu itu tahun 99 deh, aku ngomong sama kamu, sayang kalau umpamanya aku nggak bisa dapat kerjaan sampai beberapa bulan aku mau berlayar. Iya dulu ada rencana berlayar Indra. Waduh patah hati banget tuh aku. Karena kalau berlayar tuh kan paling sebentar 6 bulan kali ya. Iya bisa tahunan juga. Ya, bisa tahunan. Kalau yang awal-awal bisa tahunan saya. Ya, tahunan ya. Aku udah memutuskan untuk itu kan, karena aku merasa bahwa nggak bisa mandiri gitu ya. Nggak ada harapan gitu. Aku benar-benar nggak punya kerjaan, pengangguran, terus udah gitu. Kita belum ada rencana menikah sih ya pada saat itu gitu. Cuman aku merasa bahwa nggak bisa seperti ini terus gitu. Kerjaan on off kadang-kadang ada, bahkan aku pernah jadi figuran iklan. Oh iya betul. Iya, video klip juga pernah. Video klip pernah. Iya, waktu itu kan udah main sinetron, udah punya peran gitu. Tapi kalau video klip masih jadi
masih jadi ini dong. Tapi kan ya yang kelihatan gak kelihatan gitu, Bras, Oh di yang belakang. dulu, oh iya Ya kan? benar-benar. Yana Bukan yang Julio. bintang utamanya. Iya, Yana Julio. Cuman main gitar doang, aduh. Itu juga yang kelihatan tangan doang kayaknya ya. Tangan, ada lah. Oh, ada satu badan, siluet. Ada tuh. All I Am, aku masih ingat banget tuh. Oh lah ya. Nah, itu akhirnya jadi lagu kita ya sayang. Iya betul. Oh my god. Nah, itu dari jadi video. Sampai akhirnya tuh kalau ya waktu itu kan jadi manajemen aku. Tapi di situ kamu juga mulai punya beberapa link kan ya, maksudnya Ya, networknya udah mulai mulai ada lah. network Udah mulai ada gitu. network. Sampai akhirnya tahun 99 atau 2000 tuh ada penawaran untuk bikin event organizer bareng. Ya kan? 2000, tahun Kerja 2000. sama ya. Itu tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya, tahun betul. 2000 itu akhirnya aku ada join sama teman untuk bikin event organizer. Tahun 2000 lanjut deh akhirnya. lanjut deh sampai sekarang. Dan ya walaupun waktu itu akhirnya nggak jadi sama teman barengan, ngerunning sendiri, secara pengalaman nggak ada gitu ya sama sekali. Namanya bisnis dulu itu paling takut dengan yang namanya bisnis, karena buat aku sih bisnis itu sangat menakutkan, karena kan aku nggak tahu Resikonya medannya. tinggi. Iya, kau Ya, nggak tahu resikonya medannya tinggi, ya, gitu betul. kan. Sedangkan aku pengalaman di event organizer itu di waktu ini Pernah kerja di event organizer ya waktu itu sempat ya. freelance. Iya betul. Aku sih survive dari 97 sampai sampai tahun 2000 itu udah event organizer, jadi terus jadi asuransi, Pernah kerja di asuransi dia. agen asuransi. Kalau ada closing baru dibayar, kalau nggak ada closing nggak dibayar. dibayar. Ya itulah, maklum lah. Nah itu tapi justru perjalanan kamu itu yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk menikah dengan kamu, walaupun kamunya juga belum settle sih waktu itu. Cuma aku ngelihat kamu pantang menyerah gitu. Wow. Dari sini ke situ, ke sini ke situ, pokoknya nggak ada mentoknya, ada aja, dan nggak ada nganggurnya, nggak ada diemnya ya kan. Walaupun memang waktu itu dia nggak menghasilkan uang. Kayak misalnya waktu asuransi gitu ya, kadang kerja berbulan-bulan baru dapat 500.000 gitu. Waktu itu juga pernah kerja di IO juga gitu, kerjanya berbulan-bulan dapat 500.000. Kayaknya nggak jauh-jauh dari 500.000 pokoknya segitu benar. aja gitu. Terus Main sinetron bayarannya 500.000. pokoknya waktu itu sih belum menghasilkan uang, IO-nya juga belum menghasilkan Belum sih. sama sekali. Jadi ya udah deh, gue kerja apa aja deh, nggak untung juga nggak apa-apa, yang penting ada network dulu gitu kan. Jadi ya, tapi aku melihat ya itu kan sekarang gitu, di saat dia masih usaha. Cuma aku ngelihat dia pantang menyerah, terus nggak pernah mentok, terus ada aja kepikiran aku ngapain ya nih, abis ini ngapain ya, ketemu siapa ya, kira-kira ada yang bisa bantu nggak ya, itu terus aja gitu. Makanya Kamu ingat gak waktu kita datang ke salah satu perusahaan telekomunikasi itu? iya, Begitu dia datang. mau presentasi, aku diajak, jadi aku ikut kan. Terus begitu datang, nih mau nawarin apa? Sema apa aja pak? Apa Jual aja? beras juga bisa. Jual beras, Juara mau banget laki gue. Sembako juga saya Sembako bisa juga, gitu, nyiapin pengadaan apa gitu. juga, bapak maunya apa deh saya siapin semuanya. Padahal kita Wah, presentasinya gokil nih sebagai orang. event IO, organizer. event organizer. Tapi dari situ kayaknya terkesan ya perusahaan itu ya. Emang akhirnya Yang bener si kamu. usernya itu bilang, waduh, itu mah Om Suryo tuh sampai ngomong, wah, gue tuh terkesan sama lu waktu itu lu ngomong, gue tanya, ini nawarin apa? Ya apa aja bisa, sembako, beras, minyak, silakan katanya. Akhirnya kan kita kerjasama akhirnya 15 tahunan ya, lebih ya. lebih dong sampai sekarang, sampai Berapa sampai tahun sekarang. tuh totalnya? 19 tahun 19 dari tahun 2000 tahun. sampai tahun 2019 tuh. Pertamanya bayangin bukan event organizer dulu, tadinya masih PH. foto. Oh, Jadi foto. aku ngejenin, kebetulan aku kenal beberapa Ngejenin fotografer tuh. Coba bayangin, kenal punya temen fotografer diejenin, punya pacar artis diejenin, semua diejenin, bayangin aja juara. dulu- Kamu tuh dulu- emang jiwanya marketing beras Gitu ya, sebenarnya. emang ya, Ya kan, secara nggak tidak bisa lihat langsung. punya temen, lu bisa apa? Lu bisa apa gitu, kayak gue bener-bener. ejenin gitu, gue jualin deh. Lu kan nggak bisa jual diri kayaknya gitu. Kebetulan dulu waktu masih pacaran sama Mona itu Nongkrongnya sama fotografer di fotografer. Adorama Kemang tuh. Ya kan aku kenal sama yang sering foto-foto Mona. Akhirnya aku agenin mereka untuk jadi Foto di perusahaan itu. Foto di perusahaan itu. Nah, itu awal tuh.
setelah dapat foto. Habis itu tiba-tiba kalau bikin video bisa nggak Mas gitu? Bisa. Aku yang nemenin kan. Pokoknya selalu kalau dipanggil ke sana selalu nemenin kan. Gue pelongo-pelongo aja gitu kan karena dia bilang kalau bikin video bisa nggak Mas? Soalnya kita butuh gini-gini. Bisa. Dalam hati gue emang bisa. Emang bikin bisa ini, sih, bikin company profile. Company profile. Oh gitu bisa. Bisa gitu. Emang bisa dia? Ya, tapi kita butuhnya dadakan Mas. Pokoknya berapa buat minggu depan apa gimana? Oh iya bisa. Begitu sampai kantor ya. Wah, kocar kacir, nggak tidur nyiapin ini itu main bisa aja, semuanya bisa. Pokoknya kalau Indra prinsipnya semua bisa. Jadi walaupun pontang-panting, satu dia nggak pernah nolak kerjaan. Karena dia tahu banget ya rasanya nggak punya kerjaan kali ya. Nyari kerjaan sama nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, kamu gitu. Tahu banget rasanya kayaknya ya. Jadi semua kerjaan diterima. Karena aku lebih memilih, kan orang kadang-kadang pusing nggak ada kerjaan sama pusing ada kerjaan. Banyak kerjaan. Yang mending pusing banyak ada kerjaan. Ya, banyak betul. Kerjaan. Kita udah mulai syuting tuh. Otak-atik budget. Oke deh. Akhirnya kita bikin ini struktur untuk krunya. Sutradara aku, kameramen kita ngambil ada kameramen teman, iya. Terus lighting sound, segala macam, lighting, set kita ngambil orang lain, ya kan. Astrada saudara sendiri. Astrada aku ya. Oh ya, Astrada kamu. Astrada dan kostum kamu saya. Astrada, kostum, make up aku semua ya. Ya akhirnya Astrada, kostum, make up. Nah, aku. Mona tuh. Terus udah gitu Ruli apa ya Ruli ya. Lupa deh, ada teman-temanku juga ikut kamu budidayakan. Iya, beberapa. Berdayakan. Ikut diberdayakan waktu itu. Iya. Jadi teman-teman semua tuh waktu itu. Terus ingat nggak? Aku terus tiba-tiba aku minta ini dong, apa namanya? Storyline. Oh, si kliennya minta storyboard. Nah, akhirnya siapa yang ngebar? Serba bisa saya, makanya dipilih jadi istri. Ya, makanya itu nggak bisa salah. Bisa gambar, storyboard, bisa make up. Waktu itu dia kan sekolahnya juga kuliahnya di desain grafis kan, jadi ya gua rasa udahlah, kamu bisa deh sayang, ini aku ngarahin dengan aku tetap ini kayak gini, nanti shotnya gini, oke, bikin storyboardnya. Mona, udah kejadian nih, kita syuting vlog. Wah, jadi keren juga loh. Karyanya jadi luar juga. biasa. Jadi ya gitu. Jadi perjalanan sebelum 5 tahun pacaran ini, aku ngelihatnya Indra tuh luar biasa kan sosoknya ya. Kapan lagi dapat calon suami yang pokoknya nggak pernah mentok gitu, apa aja bisa, apa aja oke, apa aja bisa dikerjain, pokoknya bisa lah dicari, udah deh bisa gitu. Jadi ya yang akhirnya bisa dulu, nanti masalah itu bisa. Yang penting bisa dulu, jungkir balik sih belakangan. Nah tapi itu jadi ini sih, jadi apa ya, jadi akhirnya lebih yakin gitu. Emang akunya juga mau nikah muda, tapi tadinya tuh mau nikahnya umur 22 lah ya paling cepet. Cuma ya udah lama juga ya pacarannya, udah 5 tahun ya, mau ngapain lagi. Dan hubungan keluarga juga udah cukup dekat, udah ya kan? Okay. Udah cukup oke. Dan keluarganya Mona juga udah percaya sama aku, ya udahlah akhirnya menikah. Walaupun dulu orang pada bilang gitu sampai tapi kita nikah nggak langsung happy loh. Walaupun Indra punya perusahaan, waktu itu kita ngontrak juga jalannya masuk kecil mobil nggak gitu. bisa masuk nggak bisa masuk garasi lah, tapi kita bisa parkir bisa depan, ya nggak ada garasinya mobilnya. Cuma rumahnya tuh waktu itu 100 meter ya? Ya 100 meter. 100 meter. Sampai kalau misalnya wartawan datang terus wawancara gitu ya, mereka tuh suka ada tuh kejadian. Jadi ini benar-benar pengalaman yang kita mau wawancara Mbak gitu. Cukup apa ya, surprise lah buat ini kita. Yang cukup berkesan lah ya, sampai sekarang tuh masih diinget ya. Karena aku jujur aja sayang, aku tuh bangga loh sama tuh rumah. Aku juga. Bangga banget, aku desain bagus gitu. Bisa ngontrak rumah sendiri, aja ya. Udah happy. Bisa punya ngontrak sendiri gitu, udah happy banget dengan rumah itu. Terus tiba-tiba terus kita bisa ngisi loh, itu juga membanggakan loh. Bangga banget ya, aku sumpah. Bisa beli sofa, bisa beli TV. Tapi waktu itu tuh kita beli AC. Kasur dapat kuis. Ya kan? Cuma kita beli sofanya lumayan loh, bukan sofa yang asal-asal gitu, lumayan loh, meja gitu. Aku sih bangga. Bahkan temanku tuh masih inget tuh si Marcella Zalianti sama Titi Kamal waktu lahirannya Mima kan dia datang ke rumah. Keren banget sih rumah kalian. Seru banget sih kalian. Itu basa-basi kalian. Makanya aku kayaknya yakin banget, bangga banget bener itu. Nggak asal-asalan kok itu rumah gitu kan. Gitu. Terus
tiba-tiba ada wartawan mau wawancara ke kamu ya, nelponnya ya? Ya waktu itu nelfon ke aku, katanya kita mau wawancara Mbak. Oh ya gitu, aku kan emang orangnya kalau zaman dulu, kalau wartawan zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Kalau kita dulu sama wartawan tuh lumayan akrab, lumayan akrab, lumayan deket. Kita tuh menganggap wartawan tuh dulu partner gitu, karena kan dulu kan bukan yang digosipin, oh si Mona Ratuliu selingkuh dengan ini, kan enggak gitu. Lebih ke positif lebih ke misalnya kehidupan, melahirkan, kehidupan, menikah, terus kehidupan, perjalanan karir yang gitu-gitu kan. Terus kita tuh dekat sama wartawan memang dulu. Kadang-kadang ada juga beberapa wartawan yang kita gaul bareng ya. Iya, ya kita kan, bareng-bareng. pergi bareng, makan bareng gitu. Nah, jadi waktu itu tuh ada yang mau wawancara ya kita welcome aja kan, datang ke rumah. Terus dia dengan berapi-apinya, dengan bangganya, mungkin dia sendiri yang dapetin konsep dari wawancaranya kali ya. Terus dia cerita, Mbak, aku ada konsep nih, konsepnya nanti gini, jadinya kita mau wawancara artis-artis. Kan sekarang kan artis-artis baru tuh kan udah punya apartemen, terus punya rumah, mobil-mobil mewah gitu kan, segala macam, pokoknya gayanya juga. Tapi kalau Mbak sama Mas kan beda. Sampai situ tuh aku nggak apa-apa, masih nggak ngeh gitu ya, masih nggak ngeh, karena kan kita ya emang ya udah, emang hidup kita ya kita senangnya gini aja, sederhana. Terus kita kan juga punya perusahaan yang lagi berkembang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, nih kalau Mbak kan sederhana gitu kan, jadi nanti Mbak akan kita dampingin sama artis-artis yang juga hidupnya ya kurang gitu hidupnya kurang beruntung. Hah, maksudnya apa nih gitu kan kaget ya. Maksudnya kalau aku sendirian sih nggak masalah ya, cuma kan di sebelah kan ada suami kan juga punya harga diri ya. Masa akan apa namanya, wawancaranya tuh akan disejajarkan dengan artis-artis yang sekarang hidupnya kurang beruntung. Gimana sih gitu kan, sedih ya jadinya. Kita beruntung banget ya. Aku takut kamu sakit hati jadinya. Aku paling kan susah sakit hati gitu. Karena orangnya nggak berasa. Astaga, nih maksudnya gimana sih? Gak punya perasaan banget masnya. Terus waktu itu kita wawancara, dia menceritakan narasinya dia lah ya, mengenai perbedaan artis kurang beruntung ini. Terus begitu kita lihat tayangannya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Itu benar-benar kasihan gitu banget. Deh. Dan kita dianggap maksudnya kita dianggap kontrak masuk gang gitu, kontrakannya gitu-gitu deh. Terus kayak seakan-akan gini, tuh kan Mona lagi naik daunnya karena menikah gitu kali ya, muda, jadi terus dia hidupnya susah jadinya gitu. susah. Padahal jujur aja itu rumah cukup membuat kami bahagia banget deh. Itu kita bangga banget. Dan memang kan lagi perusahaan Indra juga lagi growth kan, jadi kita kalau dapat masuk ada uang, ada rezeki tuh, daripada buat beli yang macam-macam, lebih baik buat modal perusahaan, karena kan perusahaannya lagi berkembang. Jadi ya oh gitu ya, orang melihat kita, tapi jadi tahu juga sih, orang melihat kita begitu. Ya itu memang kan mungkin ya, wartawan itu juga ngelihat dari realita gitu. Satu, kedua juga pasti berdasarkan survei kan. Mungkin orang-orang lihat, wah ya kan pada saat itu tapi kan kita yang teman kamu itu tinggal di apartemen apa-apa gitu. Tapi kan dia single, Bras. Iya benar, iya. Makanya kan karena kamu menikah muda itu. Ya, abis nanti pemasukannya buat apa kalau nggak beli mobil, buat beli apartemen, buat hura-hura, buat kan gitu. Kalau kita kan udah bukan cuma buat keluarga, tapi juga ada perusahaan, kita mau gitu-gitu kan. Jadi dan bahkan kita pada saat gak itu apple to apple lah. Iya, dan sampai kita ngerasain ya, waktu itu kita udah punya perusahaan dan punya karyawan. Nah, kita itu sampai pernah yang ngalamin lebaran kita nggak makan apa-apa ya. Iya, buka puasanya pakai telur ceplok. Sama instan. Gara-gara baru punya perusahaan kan. Kita baru tahu juga tuh kalau misalnya lebaran tuh kan mesti THR. Nggak dihitung. Wow, THR ini besar sekali ya jumlahnya ya. Udah gaji dan THR, jadi kan 2 kali lipat. Udah gitu ternyata perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita seret banget tuh pembayarannya pada saat lebaran. Ya iyalah, mereka kan juga THR lebih gede lagi kan. Jadi pembayaran tuh pasti setelah lebaran. Terus ya udah deh, akhirnya dengan perhitungan yang meleset, yang penting uang yang ada tuh buat bayar karyawan aja deh dulu gitu. Kita memutuskan untuk nggak mudik, terus di rumah aja buka puasa adanya. Nggak beli baju lebaran. Tapi Mima beli. Oh ya, Mima beli. Kok kamu inget sih? Ingat, Mima beli. Kita enggak.
Udah Pakai gitu baju ya. yang lama. Waktu itu tuh mikir gimana ya caranya dapat duit yang minimal buat makan enak lah gitu. Akhirnya aku bongkar tas. Oh iya, benar. Jadi beberapa tas tuh aku bongkarin isinya, siapa tahu duit nyelip. Kan lumayan ya kalau ada 100.000 gitu kan, Iya. nyelip. Kan suka gitu, kita kan main cemplung gitu, tiba-tiba ada 100.000 kan lumayan gitu, bongkar tas gitu. Wah, dapat lah ada 50 ribuan, ada 20 ribuan gitu. Padahal udah punya perusahaan tuh, masih pakai Iya. begitu hidupnya. Kalau lagi enak-enak, kalau Oh, lagi. lagi- Makanya orang-orang kan kalau lihat, wah ini pasti kaya banget nih punya perusahaan gitu. Padahal tuh orang kalau punya perusahaan kan tanggung jawabnya banyak banget loh. nggak Mesti gaji gampang. karyawan udah nggak dapet gaji gitu Iya. ya awal-awal tuh ya. Awal-awal kita nggak ada gaji. Terus mesti gaji karyawan pula gitu. Jadi ya Ada lumayan lah ya insentif. waktu itu ya. Lumayan waktu itu memang benar-benar kita, apalagi aku pengalaman untuk berbisnis dan punya kantor itu nggak pernah gitu. Jadi Iya benar-benar betul. Manual aja udah seadanya setahu-tahunya ya. learning by doing gitu. Jadi terseok-seok lah, terus sempat yang apa namanya ditinggal sama karyawan juga pernah Iya, ngalamin betul. gitu, pada bubar karena mungkin ya karena kita nggak tersistem sih waktu itu ya. Iya ya kan nggak ada pengalaman. Yang ada juga. pengalaman sih sebenarnya yang lebih. Cuma ya untuk orang kayak kita yang nggak punya pengalaman berbisnis dan akhirnya berbisnis sih lumayan ini Iya, Das, lumayan survive lah. survive banget gitu. Habis itu Ya sebenarnya pernikahan kita tuh gejolaknya lumayan tuh, like up and down gitu. Cuma menurut aku dengan menikah muda tuh enaknya tuh waktu itu energi kita masih banyak lagi Bras. benar. Masih banyak, masih semangat banget gitu ya, masih apa semangat untuk survive-nya juga tinggi gitu. Apalagi waktu itu usia kamu masih 20, 21 udah punya anak. Dan usia anak sekarang yang pertama Mima itu bedanya cuman berapa tahun ya sama kamu ya? Iya, Mima sekarang umur 16. 20 tahun. Aku ya 21 Iya, lah, kan 21 melahirkan tahun, umur iya. 21. Jadi masih Mima sekarang umur 16, aku 37. Iya, setelah menikah sama kamu, terus udah gitu kita dikaruniai anak dengan cepat ya, Mima itu benar-benar membuat aku semangat, terutama ya kewajiban sebagai suami ya. Aku Oh iya, bahkan Indra waktu itu semenjak punya anak sih dia kerjanya gila banget sih. hampir nggak Luar ketemu tuh biasa. sama Mima Oh kan. iya. Gitu. Waktu Saking kamu hamil, semangatnya. waktu kamu hamil aja aku udah hampir jarang banget ketemu. Aku sama kamu. melahirkan tuh waktu bukaan-bukaan yang nemenin Ersa Mayori. Terus sama Vivit ada temenku. Terus kamu nggak ada. Nggak ada. Tapi pas melahirkan kamu ada. Cuma pas bukaan-bukaannya gitu kamu nggak ada tuh kerja. Terus kekahan, kekahan Indra nggak ada juga. Nggak ada juga. Itu sampai acaranya selesai kalau itu. Indranya nggak ada. Jadi potong rambut itu loh. Itu Nggak anak ada. pertama lo bayangin. Tapi aku nggak tahu kenapa berusaha memahami aja sih. Emang Maaf ya, sayang. kerja kerjaannya lagi banyak. Itu lagi parah-parahnya Dan itu. aku juga karena paham ya, karena mendampingi Indra waktu Indra juga nggak ada kerjaan dan nggak ada penghasilan, jadi menurut aku ya pantas disyukuri lah. Udah syukur-syukur suami ada kerjaan, banyak pemasukannya gitu ya. Ya udah support aja gitu waktu itu. Sabar banget ya sayangnya. Padahal Aku ya udah lahiran, punya anak, ngurusin anak, kekahan nggak ditemenin suami. Aku senang melihat dari sudut pandang syukurnya aja sih. Maksudnya ya kita kan pilihan kita loh itu. Iya. Kita mau ngelihat dari sudut pandang kitanya tuh ini masalah, ini musibah atau berkah ya Iya. kan? Itu kan tergantung kita. Kalau bisa aja aku ngelihatnya dari sudut pandang musibah gitu. Aduh, seandainya nih punya laki yang ada waktunya kayak buat istrinya nganterin ke dokter kayak apa gitu kan ya bisa aja. Cuma kan ketika kita memilih dari sudut pandang berkah, hidup kita bahagia loh. Menurut aku berkah. Wah, alhamdulillah laki gua nggak nganggur gitu ya. Terus ada penghasilan, biarin deh sibuk gitu. Yang penting waktu itu kan aku juga nggak kerja jadinya setelah punya anak kan. Karena memang semua kembali dari point of view kita. Kita mau pilihan kita mau dari segi berkah atau musibah, itu juga tergantung dari kita ya sayang. Betul. Pada saat itu memang aku benar-benar udah bilang izin sama Mona bahwa ini aku ada beberapa Akan kerjaan, sibuk nih. akan sibuk, roadshow dan lain-lain gitu. Bahkan pernah waktu tahun-tahun Mima udah umur 2 tahun 3 Ya aku tahun. udah mulai sibuk lagi. Kamu udah mulai sibuk lagi, bahkan aku ketemu sama Mona itu di airport. Gitu. Tapi nanti aku ke Medan, Iya, kamu ke tapi Surabaya, beda gitu. arahan. Kadang-kadang ininya yang ngasih tahu, Oh ya, penjaganya. penjaganya. Tadi ada Mbak Mona, tadi suaminya pagi kesini, iya Mas gitu. nggak pernah ketemu gitu. Itu memang benar-benar masih kita mengawali karir lah ya.
Jadi di pernikahan kita ke-4 tahun, alhamdulillah aku punya rezeki dan aku bisa menghadiahkan sebuah rumah. Lumayan tuh ya istri ngebutnya. tercinta. Lumayan. Dari tahun 2000 lumayan cepet loh, Seng. Cepet Dari banget, tahun kamu cepet banget 2000 ngebutnya. sampai 2000. Oh enggak dong. Iya 4 tahun kamu ngebutnya waktu itu. Enggak dong. Tahun 2000 perusahaannya. 2003. Oh, kita beli mulai kantor. 2003 Mima lahir kan. 2003 2006 punya aku anak. beli rumah Ya itu 6 2000. tahun lah ya, perusahaan lumayan lah ya. Ya, 6 tahun alhamdulillah aku bisa beli, hadiahin sih sebenarnya. Hadiahin. Waktu itu aku hadiahin kamu gimana? Iya waktu itu emang kita ceritanya dalam rangka mau cari rumah. Oh ya, kita mau udah, cari rumah yang sebenarnya mau cari rumah yang kecil aja gitu. Terus belum dapat sampai akhirnya waktu itu kan pakai agent kan, agent rumah gitu. Terus kata agentnya, "Pak, nih ada nih rumah bagus banget. Tapi gede, Pak, nggak kayak yang Bapak cari gitu. Tapi Bapak lihat aja deh gitu." Disambutlah suami saya yang halu banget ini kan, dia tuh kan halu banget Indra. Indra tuh biarin ngayal, itu kan gratis, biarin aja. Kadang-kadang sayang nih ada pameran apartemen Singapura nih. Hah? Apartemen Singapura di Australia juga ya. Mana nih brosurnya nih, ayo kita lihat. Pas lihat harganya 64 M paling murah. Buset deh Bras, gua ngapain Bras? Gak apa-apa, kan gratis kalau kita kesananya. Terus dia seneng tuh ngeliatin gitu ya, halu aja gitu sendiri. Kadang-kadang sebel sih nemeninnya, cuma ya gitu, apa yang dihaluin sering tercapai. Nah dia seneng tuh menyambut gembira si agent yang ngajakin dia halu ini kan. Ya udah datanglah kita ke rumahnya. Bagus banget ya rumahnya. Kayak nggak mungkin tapi gede banget nih. Udah lihat, ini udah sih besarnya 2-3 kali lipat dari yang kita cari gitu kan. Enggak sih kayaknya, enggak. Aku juga udah enggak, tapi emang suka banget sih sama rumah itu. Gila keren banget deh. Udah, tapi udah lewat aja. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, sebulan kemudian kali ya, nggak sampai kali ya. Iya. Kayaknya nggak sampai sebulan kemudian, waktu itu April Mop. Aku paling sebel dikerjain sama dia. Terus udah tahu aku udah tahu nih April Mop. Enggak, aku mau kasih surprise buat kamu. Bohong, kamu pasti mau ngerjain aku nih April Mop 1 April. Enggak, aku mau kasih surprise ke kamu gitu. Terus tiba-tiba ditutup matanya, diajak keliling naik mobil gitu kan, keliling. Ini bawa kemana sih gitu. Terus tiba-tiba udah turun terus jalan gitu. Pas dibuka matanya, aku ada di rumah itu tuh yang kita nggak mungkin beli itu. Beserta semua orang terdekat tuh udah ada di situ pada nangis. Bayangin aja, ada nyokap, ada ibuku, ada ibunya Indra, ada tante-tantenya Indra, ada teman-teman kita yang tahu banget dulu kita miskin banget ya. Teman-teman yang biasa kita utangin. Itu cowok-cowok yang pada ada yang ditebengin makan sama Indra, ada yang ditebengin rumahnya, itu pada nangis cowok-cowok itu. Aduh juara banget deh. Ternyata si rumah itu dibeli sama Indra. Itu kan halu banget kan, padahal hitung-hitungannya nggak masuk sebenarnya waktu itu. Karena buat aku berani, dia tuh berani mengambil resiko tuh berani. Kenapa aku berani dan mengambil resiko itu karena memang rumah itu pantas buat kamu sayang. Makanya aku hadiahin buat kamu gitu. Karena buat aku bukan hanya nilai, kadang rumah itu buat aku ya nggak sebanding dengan nilai aku sama kamu. Dalam banget. Bisa ya aja. Pokoknya itu sih. Jadi tahun 2006 akhirnya alhamdulillah dikasih rezeki dan akhirnya kita punya rumah beneran. Rumah beneran. Tapi itu wartawan kok nggak wawancara kita lagi ya? Iya ya. Ya udahlah ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah, tapi semuanya tuh perjuangan, semua ada nilainya, ada pelajaran yang diambil juga. Kita seneng banget kita merangkak dari bawah, nggak tiba-tiba ada di sini, karena pelajaran itu yang akhirnya bisa diceritakan ke anak-anak juga. Aku tuh pengen banget anak-anakku tuh survive kayak bapaknya terutama. Makanya sekarang ibunya pelit banget, jadi kalau misalnya anak-anak uang sekolahnya kecil banget supaya dia usaha dapat uang sekolah yang lebih, uang jajannya tuh dikit banget anak-anakku, supaya dia akhirnya anakku buka online shop, usaha supaya uang jajannya nambah tuh. Pokoknya aku pengennya anak-anakku tuh kayak kamu Bras, jadi berjuang gitu. Seneng lagi memiliki sesuatu tuh hasil perjuangan dari bawah tuh rasanya tuh beda gitu, rasanya menghargai. Ya aku sih berharap anak-anak juga paham akan sebuah kehidupan itu memang untuk mencapai yang kita harapkan itu butuh proses. Betul. Tapi memang aku sih bersyukurnya
melalui proses itu sama kamu gitu. Dan insya Allah anak-anak kita juga menyaksikan prosesnya. Sama bisa mempunyai pasangan yang memang mau menyadari, mau mendampingi apa adanya, bukan ada apanya ya. Mau ada. Kamu beneran apa adanya sama aku? Oh banget sayang. Hah? Aku mau terima apa adanya deh sama kamu gitu. Cuma masalahnya aku kan aku kan udah 2 minggu telat mens. Bun. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Kan biasa kamu telat. Enggak lah, aku nggak pernah telat. Waktu anak pertama itu kan aku telat sehari mens, bener hamil. Aku nggak pernah telat. Mens. Kita 3 loh sayang. Udah 3. Kalau ada 4 kamu masih mau terima aku padanya nggak? Sayang beneran. Nggak tahu nih, makanya aku sudah membeli tes kehamilan. Udah, kamu jangan bercanda kamu. Woi. Caranya mudah, cepat dan akurat, 1 menit. Kamu mau nggak nungguin aku 1 menit? Oh my God. Tapi nggak tahu. Ini tuh cuma telat doang. Kan cewek kan kalau telat bisa macam-macam ya. Bisa 3. Perubahan hormon. Tapi nggak apa-apa sih 4. Ini Nala juga emang berdoanya kan kayak gitu. Sayang beneran nih. Tapi nggak tahu. Kan tahu. mesti tes dulu untuk tahu. Gitu ya. Jadi kita tes dulu ya. Oke guys. Oh my God. Apa yang terjadi sama istriku? Apakah doa-doa aku tercapai? Oh my God. Ini beneran apa nih? Memang sih kemarin beberapa minggu belakangan ini Mona itu kelihatan capek gitu. Kemarin kita sempat liburan ke Bali. Terus dia sempat lemes, tapi nggak mual, cuman lemes doang. Ya aku pikir kondisinya lagi drop aja gitu. Ya tapi nggak tahu deh. Kalau lihat dari keseharian memang beberapa hari ini dia cepet capek. Terus tidur-tiduran di tempat tidur, malas diajak keluar gitu. Bahkan mau syuting ini aja udah beberapa hari aku ajakin dia ogah-ogahan gitu. Ya tapi mudah-mudahan deh ya, yang pasti dikasih yang terbaik. Kalau memang positif ya alhamdulillah, kalau negatif ya udah kita lihat aja sebentar lagi. Lama banget sih. Oh my God, apa yang terjadi? Help me. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah yang terbaik ya Allah. Kalau memang ini rezeki. Ini dia apa yang dibuka gitu? Hah? Enggak, ini sudah kelihatan. Oh my God. Udah. Nggak tahu, aku belum lihat. Belum. Ya, nggak tahu ya. Kita lihat dulu. Ini kamu apa? Ini kalau jadi ya. Beda sama Mima. Itu 17 tahun. Oh my God. 17 tahun. Mima tuh kan sama tahun depan Sweet 17 tahu. Iya. Sama Mima 17 tahun, sama Raka 11 tahun. Sama Nala 8 tahun. Gak ada yang deket sama sekali. Ini kayak kita punya anak pertama beras jadinya. Aduh, gimana tuh kan, nih? Tuh kan dari kemarin. Tapi kan ibunya masih muda, Dari kemarin itu udah beberapa hari tadi aku cerita seminggu waktu kemarin kan kita minggu lalu kan kita jalan ke Bali, ya kan? Ya kan aku pulangnya sakit. Lemes, sakit. Tapi nggak kelar-kelar. Sampai sekarang itu dia lemes aja gitu. Lemesnya nggak kelar-kelar. Dan nggak mens pula, jadi ya udah kita cek aja. Kan nggak tahu, tapi belum tentu juga. Bun. Aduh. Masa kita 4 sayang? Ya kalau 4-nya sih nggak masalah, cuma ini jauh banget bedanya sama kakak-kakaknya asli. Oh my God. Terus ini udah dibuka. Ada. Oh my God. Ya Allah. Aku tuh istrimu loh ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu aja. Enggak. Aduh. Takut banget tuh. Kayak bukan lakinya. Ya Allah. Kamu yang lihat dong. Berdua dong. Berdua sayang. Kita berdua. Enggak mau. Bunda. Hah? Berdua dong. Aku enggak tahu apa gimana. Kalau garisnya 1. Oh my God. Nah, nih kalau garisnya 1 itu tidak hamil. Kalau garisnya 2, dia hamil. Oh my God. Gitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti nih ya. Anaknya udah 3 juga. Ini dibuka? Enggak dibalik aja. Oh my God. Dibalik sini dia. Ada di sini. Cuma dibalik doang, itu karena aku tutup, aku tengkurapin. Oh my God.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk kehidupan kami ya Allah. Bismillah. Ya terbaik dua-duanya beras. Iya. Ya hamil terbaik, Iya, yang hamil terbaik. juga Pokoknya yang terbaik. Pokoknya yang terbaik buat kita udah. Oke? Sayang, yuk kita putar balik ya. Sama ya. Ke sana ya. Ke sini cek gitu ya. Gini ya. Oke. Entar. Oke, Kenapa? Apa sih yang ada di pikiran Enggak, kamu? Kan apa? aku antara surprise. Nggak siap surprise-nya aja. Oke, bismillah ya sayang ya. Saya tadinya udah mau tutup buku ya gitu ya. Iya. Harusnya, harus 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Oh kan my bener. god. Alhamdulillah ya Allah. Bener. Astagfirullahaladzim ya Allah. Guys. Alhamdulillah ya Allah. Ya anak keempat. Sayang, Jing. selamat ya sayang. Oh my god. Selamat ya. Ya Allah sayang. Ya Allah. Ya Allah. Nalo. Ini 17. Hah? 17 tahun. 4 sayang kita. Gak tahu. Ya bismillah aja ya. Oh my god. Semoga Ya Allah, astagfirullah. baik-baik saja. Bismillah ya Allah. Kamu 37 nggak apa-apa dong, aman ya? 37. Aku kan lahirkannya 38 kalau emang jadi Masih aman, umurnya. kan? Ya gak tahu. Nanti kita konsultasi dulu, kan bukan dokter. Oh my god ya Allah. Akan sudah lama tidak hamil. Aku udah curiga. Nggak, loh. ini didoain sama semua orang sih. Kamu juga tuh pengen punya anak lagi. Iya, tapi iya ternyata kalau ya alhamdulillah sih sebenarnya. Ya Allah sayang ya Allah, ya Allah. Jadi nanti kamu sekarang kamu umur berapa? 45. 45. Oh my god. Kamu umur 50, anakmu SD loh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Berikanlah yang terbaik buat kami ya Allah. Berikanlah kebahagiaan. Ya udah, berarti babak baru lagi dalam kehidupan Ya kita. memang kita harus belajar yang terus. Jadi kita akan punya bayi terus nih. Oh my god. Sayang, 4 sayang. Nanti ini anak SD, kakaknya kayaknya udah punya anak lagi juga nih. Sayang ya Allah. Seru ya? Ya udahlah, gitulah guys, kira-kira kehidupan kita. Oh my God. Gejolaknya banyak banget. Nanti kita ceritain lagi, oke? Oke. Ya Allah, kamu siap kan? Tahu banget lagi. Ya Allah sayang, selamat ya sayang. Aduh ya Allah, ya Allah. Akhirnya. Kamu gak apa-apa